Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang subscribe masuk surga. Amin. Salah satu sifat Rasulullah yang perlu diteladani dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ramah tamah. Nabi dalam sebuah hadis berkata kepada istrinya, Aisyah radhiyallahu anhu, يا عائشة عليك بتقوى الله والرفق فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه ولا نزغ من شيء قط إلا شانه. Artinya, hai Aisyah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersikaplah yang ramah. Sesungguhnya keramahan, jika ditempatkan dimanapun, ia akan menghiasinya, dan tidak dilepas dari manapun, kecuali ia akan menjadikannya buruk. Hadis riwayat Muslim, mengenai sifat ramah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang pengemis buta di sudut pasar Madinah. Pengemis Yahudi tersebut merasa jijik dan muak bila mendengar orang menyebut nama Muhammad. Bahkan, ia menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir dan pembohong besar. Pengemis itu sering berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Jika kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya." Setiap pagi Rasulullah mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu, walaupun pengemis itu selalu berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad, bahwa siapapun mesti waspada kepada sosok yang bernama Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tak membenci dan dendam kepadanya. Beliau hanya tersenyum dan selalu bersikap lembut terhadapnya. Nabi juga rela meluangkan waktu setiap pagi untuk menyuapkan makanan kepada pengemis buta tersebut. Kebiasaan tersebut terus berlanjut, dan si pengemis itu tidak tahu bahwa yang menyuapi makanan setiap hari ialah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang ia benci. Setelah Rasulullah wafat, tak ada yang datang menyuapkan makanan kepada si pengemis buta tersebut. Suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu berkunjung ke rumah anaknya Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, adakah sunnah kekasihku yang belum aku kerjakan?" Aisyah radhiyallahu anhu menjawab pertanyaan ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja." "Apakah itu?" tanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Aisyah radhiyallahu anhu. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya untuk menggantikan kebiasaan Nabi tersebut. Berkat informasi yang diberikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, sesampainya di sana, Abu Bakar ditegur oleh si pengemis tersebut. "Siapakah engkau?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang yang biasa." Pengemis itu berkata lagi, "Bukan, pasti engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Apabila ia datang, tak usah tangan ini memegang, dan tak usah mulut ini mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, dan ia terlebih dahulu dihaluskannya makanan tersebut. Setelah itu ia berikan padaku." Mendengar ucapan si pengemis, Abu Bakar menangis dan berkata, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku merupakan salah satu sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia merupakan Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Seketika si pengemis pun menangis mendengar penjelasan dari Abu Bakar, dan ia berkata, "Benarkah demikian? Selama ini, aku selalu menghinanya, memfitnahnya, namun ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan tiap pagi. Ia begitu mulia." Orang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lantas bersyahadat di hadapan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kisah ini mencerminkan sikap Rasulullah dalam menghadapi orang lain yang menentangnya. Ia selalu bersikap ramah, baik hati, lembut, tak dendam, tak pula membenci. Umat muslim pada zaman Rasulullah meneladani sifat tersebut, sehingga terpancar keramahan dan kelembutan pada wajah mereka. Itulah salah satu faktor ketertarikan orang kafir Quraisy pada agama Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.